Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardan dengan NIM 2023 14143, Prodi S1 Teknik Tenaga Listrik, kelas Dasar Sistem Cerdas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang saya sudah ringkas, yaitu menjelajahi kemajuan dan arah penelitian masa depan jaringan saraf tiruan dengan pendekatan penambangan teks. Pendahuluannya, topik analisis tren penelitian dalam bidang jaringan saraf tiruan atau JST dan Artificial Neural Network atau ANN menggunakan teknik penambangan teks. Kemudian relevansi dengan dasar sistem cerdas karena membahas jaringan saraf tiruan atau JST sebagai algoritma pembelajaran mesin yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia yang merupakan inti dari sistem cerdas. JST memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang melalui pengalaman sehingga cocok untuk berbagai aplikasi dalam sistem cerdas. Ya, kemudian di sini ini merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ada beberapa dapat dilihat. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah, termasuk 1. Pengolahan kata kunci, yang dimana semua kata kunci diubah menjadi huruf kecil dan kata henti, angka, serta tanda baca dihilangkan untuk meningkatkan hasil analisis. Kedua, tokenisasi, yaitu mengadopsi tokenizer sebagai ekspresi reguler untuk menjaga kata-kata dengan tanda hubung, yang bertujuan untuk memperbaiki interpretasi semantik dari analisis. Kemudian ketiga, verifikasi dan revisi, yaitu di mana memverifikasi kebenaran kata kunci dan merevisi kata kunci yang memiliki kesalahan ejaan kecil, serta menghapus kata kunci yang tidak terdeteksi menggunakan NLTK. Kemudian keempat, penggunaan TF-IDF menggunakan frekuensi term dokumen berdasarkan kata kunci dengan metode TF-IDF atau term frekuensi inverse dokumen frekuensi yang menunjukkan seberapa penting sebuah kata dalam dokumen. Kemudian hasil dari penelitian dalam bidang jaringan saraf tiruan ini atau JST dan Artificial Neural Network atau ANN ada beberapa, yaitu peningkatan publikasi, yang dimana terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi yang terkait dengan JST dan penggunaan kata kunci yang relevan menunjukkan minat yang tinggi dalam bidang ini. Kemudian evolusi fokus penelitian, di mana fokus penelitian telah berubah dari optimasi dan pembelajaran mesin pada periode 2007 sampai 2011 ke deep learning dan aplikasi jaringan saraf tiruan pada 2012 sampai 2015, dan akhirnya ke peningkatan stabilitas dan kemampuan prediksi model pembelajaran mesin pada 2016 sampai 2019. Kemudian topik utama, ada beberapa dimensi utama yang mengalami peningkatan frekuensi dalam penelitian, termasuk penyakit mental dan penggalian data. Kemudian arah penelitian masa depan, di mana temuan ini membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut di bidang jaringan saraf tiruan dan ANN dengan penekanan pada pengembangan arsitektur jaringan saraf dan teknik pembelajaran mesin. Kemudian pembahasan dari jaringan saraf tiruan ini ada beberapa poin penting terkait jaringan saraf tiruan dan Artificial Neural Network atau ANN, di mana 1. Analisis tren penelitian, di mana artikel ini menganalisis tren penelitian dalam bidang ANN dari 2007 hingga 2020 menggunakan teknik penambangan teks dengan fokus pada perubahan istilah dan topik yang dominan dalam publikasi. Kemudian metode penambangan teks. Penelitian ini menggunakan teknik penambangan teks untuk mengekstrak informasi dari literatur jaringan saraf tiruan, memberikan wawasan yang lebih objektif tentang perkembangan di bidang ini. Kemudian tantangan dan keterbatasan. Artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pengolahan data besar dan mengakui keterbatasan dalam jurnal yang dianalisis serta ketersediaan data. Kemudian keterkaitan dengan kendali cerdas dan teori fuzzy, dan jaringan saraf tiruan dapat dipadukan dengan
kontrol cerdas, dan teori fuzzy untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam sistem kontrol. Pertama, keterkaitan dengan kendali cerdas melalui pembahasan tentang penggunaan jaringan saraf tiruan dan teknik pembelajaran mesin dalam meningkatkan stabilitas kemampuan prediksi model. Kemudian, teori fuzzy, keterkaitan dengan teori fuzzy menyebutkan logika fuzzy sebagai salah satu kata kunci dan relevan dalam konteks penelitian yang dibahas dengan frekuensi 65 dalam publikasi yang dianalisis. Kemudian jaringan saraf tiruan, keterkaitan dengan jaringan saraf tiruan ini menunjukkan bagaimana teknik backpropagation digunakan dalam konteks pengambilan dan aplikasi jaringan saraf tiruan. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Meskipun memiliki potensi besar, jaringan saraf tiruan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kelebihannya: 1. Akurasi tinggi dalam memodelkan sistem yang kompleks. Kedua, mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Ketiga, dapat menangani hubungan nonlinear. Sedangkan kekurangannya: 1. Pemanasan yang berlebihan. Kedua, sensitivitas terhadap kebisingan dan input yang tidak relevan. Ketiga, konvergensi yang lambat dalam pelatihan. Kemudian aplikasi di dunia nyata, jaringan saraf tiruan telah mengubah banyak industri dan membuka peluang baru dalam dunia nyata. Yang pertama, dalam dunia medis, diagnosis, prognosis, dan penemuan obat dalam bidang kedokteran. Kemudian bahasa, pemrosesan bahasa alami termasuk klasifikasi teks, analisis sentimen, dan terjemahan mesin. Kemudian ketiga, desain, pemrosesan gambar termasuk klasifikasi gambar, pengenalan objek, dan sentimen gambar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.